7 hal ini yang perlu kamu lakuin saat lolos SNMPTN. Siapa sih yang gak mau lolos SNMPTN? Dan pengumuman SNMPTN tinggal beberapa hari lagi. Nah, jadi aku pengen kamu untuk bisa lebih tahu terlebih dahulu apa sih yang bakal kamu lakuin atau langkah apa yang kamu lakuin setelah kamu nanti lolos SNMPTN. So, sebelum masuk ke videonya, aku ingetin jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Nah, jadi nanti pengumuman SNMPTN akan tiba di tanggal 29 Maret 2022. Kira-kira sih biasanya jam 1 siang tuh sudah bisa dibuka gitu. Nanti kalau misalnya kamu ngerasa memang lulus, silakan untuk melakukan hal ini. Yang pertama adalah jangan lupa untuk siapkan berkas untuk verifikasi SNMPTN. Nah, jadi verifikasi berkasnya biasanya ada 3 berkas penting, yaitu adalah surat keterangan tanda lulus, SKTL, lalu kartu pendaftaran SNMPTN, dan juga kalau misalnya kamu pendaftar KIP kuliah, jangan lupa KIP kuliahnya juga disiapkan bagi kamu yang memilikinya. Kamu juga nanti bisa mengecek apakah kamu itu lolos KIP kuliahnya atau tidak. Soalnya ada yang memang misalnya keterima di SNMPTN-nya tapi KIP kuliahnya enggak. Yang kedua, yaitu adalah pantau jadwal daftar ulang SNMPTN. Biasanya PTN itu memiliki ketentuan masing-masing untuk jadwalnya, jadi bakal berbeda-beda. Jadi jangan lupa untuk follow media sosial kampus kamu ya, jangan sampai ketinggalan. Yang ketiga adalah cari tahu seputar kurikulum di kuliah jurusan kamu. Kamu bisa untuk mencari tahu kating-kating kamu gitu ya, kakak tingkat, untuk tanya-tanya seputar bagaimana kurikulumnya, bagaimana sistem SKS-nya, biar kita lebih tahu duluan dan nanti lebih tergambar ketika sudah masuk kuliah. Gak ada salahnya kan, one step ahead than others. Yang keempat adalah kamu bisa juga untuk cari tahu peluang karir ke depannya. Setelah lulus itu sebenarnya banyak kakak tingkat kamu tuh yang jadi apa kayak gitu. Masuknya ke lembaga apa, atau misalnya jadi profesi apa, berkarir di mana, apa biasanya sertifikasi yang diambil kayak gitu. Jadi memang kita berpikir secara strategik gitu ya, kedepannya itu seperti apa sih bila memang fokus untuk berada di jurusan tersebut. Yang kelima adalah cari peluang beasiswa. Nah, walaupun memang semester 1 tuh tidak terlalu banyak gitu ya beasiswa yang biasanya ada, tapi kalau misalnya kita cari opportunity-nya terus, itu biasanya terbuka juga gitu. Apalagi misalnya di web-web kampus, kamu bisa juga bertanya kepada kakak tingkat kamu lagi-lagi gitu ya, untuk sharing. Misalnya, gak bisa nih untuk daftar KIP kuliah karena memang tergolong mampu. Nah, nanti banyak juga nih beasiswa-beasiswa berprestasi yang kamu bisa incar biar nanti kamu di perkuliahan itu bisa menyesuaikan dengan target IPK dan juga keorganisasiannya. Yang keenam adalah cari tahu tentang tempat tinggal di sekitaran PTN kamu. Nah, kemungkinan ya kalau misalnya COVID sudah usai, nanti kan pasti offline tuh. Kalau misalnya udah offline, berarti kita kalau misalnya yang merantau gitu ya, yang kotanya jauh gitu dengan si PTN-nya, itu pasti harus ada tempat tinggal. Nah, cari tahu nih kayak budget bulanan pengeluarannya berapa, tempat tinggalnya berapa, itu bakal membantu kamu untuk setidaknya mengetahui gambaran finansialnya. Dan kan liburnya panjang tuh, kamu bisa cari freelance untuk menambah pendapatan kamu biar nanti bisa membantu kamu ketika berkuliah secara offline. Kamu bisa juga ngasih tahu orang tua kamu nih bahwa gambaran untuk finansial di daerah sekitar kosan kamu tuh berapa pengeluarannya kayak gitu. Yang ketujuh adalah cari tahu info pendalaman skill. Khususnya soft skill yang memang dibutuhkan di dunia kerja, misalnya public speaking, gimana sih cara bikin CV yang ATS friendly biar nanti lancar gitu ya administrasi pekerjaannya. Apalagi skill-skill utama yang menentukan kesuksesan dalam pekerjaan kamu, karir kedepannya seperti apa. Ini berhubungan sama cari tahu peluang karir yang tadi aku sudah sampaikan juga. Nah, so gitu aja untuk pembahasannya. Ada 7 langkah nih yang bisa kamu lakukan setelah nanti lolos SNMPTN. Oh iya, BTW nanti liburnya bakal panjang, jangan lupa juga buat istirahat ya. Jadi itu me time buat kamu, dan aku sih saraninnya don't waste your time ya, produktifin aja gitu. Waktu liburnya bisa dengan misalnya nambah income, nambah skill, atau misalnya nambah pengetahuan baru dengan membeli buku, webinar, dan lain sebagainya. Istirahat juga boleh kok, tapi jangan kebanyakan ya, biar kita tetap punya added value ketika kita liburan. Jadi informasi dari aku, kalau misalnya kamu suka sama video ini, jangan lupa bantu like, comment, share. Dan jangan lupa juga buat kirimin saran-saran apa aja sih konten yang pengen
aku buat kamu. Thank you for watching and bye.